Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Ibu. Baik, di sini kita akan belajar meningkatkan kemampuan bersastra. Kemudian, sebelum untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu mau kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, untuk ketua kelas langsung saja dimulai doanya. Baik, jika sudah selesai, maka Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Kalau dia sudah sakit 3 hari, maka Ibu kasih saran kepada kalian wajib untuk menjenguknya. Datang langsung ke rumahnya ya. Oke, kita langsung saja masuki materinya. Nah, jadi pada saat ini kalian kan masih di bangku SD. Nah, jadi Ibu akan memberitahukan tentang meningkatkan kemampuan bersastra di SD, jenis dan karakteristiknya. Nah, bagaimana sih Bu itu maksudnya gimana? Susah enggak? Enggak, kita akan mempelajarinya secara perlahan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa yang harus kalian ketahui. Pada saat ini, ketika kalian sedang masih di bangku SD, maka perlu untuk kalian agar membentuk karakternya gimana. Nah, di sini Ibu akan memberitahukan bagaimana caranya. Maka sebaiknya perbanyaklah untuk melakukan atau mencari berbagai informasi atau berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian, apa sih hakikatnya sastra? Nah, bahasa sastra untuk di bangku SD banyak diartikan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sastra yang benar, yang sebenarnya, langsung saja kita akan membahasnya secara perlahan di materi ini. Nah, baik, yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa sastra emang ditunjukkan untuk anak-anak dan ciri-cirinya atau pengantarannya atau sebagiannya yang mengacu pada majalah anak-anak atau lain sebagainya yang menyangkut tentang anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada juga yang bilang bahwa sastra anak ialah buku yang menggambarkan perasaan atau cerita tentang si anak-anak tersebut. Nah, jadi sastra anak ini kalau kita lihat tidaklah sulit. Di sini sastra anak itu banyak menceritakan cerita atau pengalaman di dunia anak. Nah, jadi seperti contohnya cerita dongeng kancil, dongeng Cinderella, nah masih banyak yang lainnya. Kemudian kita masuk ke karakteristik sastra anak. Nah, jadi karakteristik atau bentuk ciri-cirinya pada sastra anak bisa kita lihat bersama-sama atau Ibu akan menjelaskan apa sih karakteristik sastra pada anak. Nah, yang pertama itu ada segi kebahasaan. Nah, segi kebahasaan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada struktur kalimat. Struktur kalimat maksudnya cerita pada anak biasanya perkataan atau menggunakan bahasa yang sangat sederhana atau mudah dipahami dengan anak-anak. Kalimat tersebut bisa berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Namun, dalam sastra anak biasanya kita menjumpai kalimat tunggal yang biasa mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, jadi maksud dari struktur kalimat ini
perkataannya atau kalimatnya di sini untuk sastra bagian anak-anak atau bagian kalian tingkat SD itu masih sangat mudah dipahami. Contohnya seperti di cerita dongeng Cinderella. Nah, tentu kalian akan mudah memahami isi dongeng atau cerita tersebut yang ada di buku, karena biasanya sangat menarik kata-katanya tersebut. Nah, kalian bisa membaca buku tersebut dengan sangat enak dengan membaca buku dongeng. Contohnya ibu akan membacakan dongeng si kancil yang cerdik. Nah, jadi biasanya kata-katanya itu seperti ini. Pada suatu hari hiduplah seorang kancil yang cerdik. Nah, di situ kan untuk selanjutnya lagi. Nah, itu kan sangat mudah kata-kata untuk dipahami dan tentu kalian akan sangat menyukainya. Nah, lalu yang kedua itu ada pilihan kata. Maksudnya di sini sastra anak biasanya banyak kita jumpai mereka akan menggunakan dengan kalimat yang sederhana atau konkret, karena untuk usia mereka tentunya mereka akan sangat sulit jika menggunakan bahasa yang asing. Nah, jadi seperti yang ibu bilang tadi, di sastra anak ini atau misalnya di dongeng, di buku dongeng, kata-katanya yang digunakan tidak ada yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, tidak ada. Karena seandainya jika kalian membaca buku dongeng menggunakan bahasa Inggris, tentu kalian akan susah untuk memahaminya. Nah, jadi di sini sastra ini sangatlah mudah untuk dipahami oleh kita bersama. Nah, jadi di sini sebelum ibu melanjutkan, ibu mau kepada kalian untuk membacakan dongeng ke depan buku yang sudah ibu bagikan tadi, dongeng Cinderella. Nah, baik, siapa yang berani maju ke depan untuk membacakannya? Oke, Lisa, boleh maju ke depan, silahkan. Nah, baik, seperti itulah dongeng yang sudah diceritakan oleh Lisa. Bagaimana teman-teman? Apakah sangat mengasihkan? Iya, tentunya sangat mengasihkan dan mudah dipahami oleh kita semua. Karena di dalam buku dongeng atau buku cerita tidak ada yang menggunakan bahasa asing. Jika memang buku dongeng tersebut untuk tingkat SD. Maka ibu bilang tadi, untuk tingkat SD sastra ini masih sangat mudah. Atau sastra itu maksudnya apa sih, Bu? Sastra itu maksudnya adalah kebahasaan yang harus kita pelajari sejak dini. Kemudian gaya bahasa atau majas. Nah, sedikit sekali dipakai majas. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang telah dijelaskan. Yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalaupun digunakan majas yang digunakan adalah majas yang sudah dikenal oleh anak. Misal penggunaan majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Nah, apa contohnya di sini? Ayo, siapa yang tahu? Iya, contohnya itu seperti misalnya seperti dongeng si kancil, atau misalnya dongeng si kancil dengan buaya. Nah, mereka tuh kan biasanya perilaku mereka sudah seperti manusia. Nah, jadi di sini sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Kemudian bagian yang kedua itu ada segi kesastraan. Nah, dapat kita perhatikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih unsur atau ciri-ciri dalam karya sastra. Nah, yang pertama itu ada alur cerita. Alur cerita maksudnya adalah susunan cerita atau rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Nah, jadi jika di dongeng-dongeng atau buku-buku cerita, nah itu biasanya alur ceritanya itu sangat mengasihkan dan sangat mudah untuk kita pahami, serta kita apa sih makna nanti
atau inti cerita dari dongeng tersebut yang bisa kita ambil sisi nilai positifnya. Nah, yang kedua itu ada karakter pada si cerita tersebut. Biasanya kalau di dongeng itu tokoh cerita anak biasanya mereka menggunakan tokoh binatang dan sebagainya, tentunya yang menarik perhatian si anak. Nah, jadi biasanya untuk tingkat SD atau untuk di buku-buku dongeng, buku-buku cerita, yang memerankan dalam peran tersebut di cerita biasanya menggunakan hewan atau ada juga manusia seperti misalnya Cinderella. Nah, banyak juga kalau di cerita Cinderella ada hewannya juga enggak? Iya, ada, misalnya si kelinci yang dirubah oleh penyihir. Untuk Cinderella pergi, kelinci dirubah menjadi sebuah kuda untuk kendaraan yang dinaikin oleh Cinderella. Nah, jadi kemudian apalagi contohnya kalau di yang memerankan dongeng tersebut, misalnya seperti apalagi, ayo, siapa yang bisa? Iya, seperti apa ya? Misalnya harimau dengan ular. Lihat tuh di Upin dan Ipin. Nah, cerita tersebut kan ada yang menjadi di cerita pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu kan di sebuah TV ada film untuk anak-anak yang berjudul Pada Zaman Dahulu. Nah, di situ mereka banyak sekali menayangkan film-film atau cerita-cerita dongeng untuk bisa kalian dengarkan bahwasannya tokoh atau pemeran pada pemainnya itu banyak sekali binatang seperti ular, harimau, raksasa juga ada, kemudian ular, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan tentunya sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan, bukan? Iya kan? Iya. Nah, selanjutnya itu tema. Biasanya kalau di dongeng atau cerita-cerita untuk anak memakai tema tunggal karena biasanya anak-anak belum memikirkan jika temanya itu terlalu sulit. Nah, misalnya seperti temanya si kancil yang cerdik. Nah, itu kan tunggal. Nah, kalau tema itu sangat sulit, tentu kalian akan susah untuk memahaminya, bukan? Iya kan? Iya, sangat susah kalian untuk memahaminya. Makanya jarang sekali, tidak ada bahkan jika dongeng itu judulnya atau temanya sangat panjang, sangat berbelit-belit, tidak ada, karena dari judulnya saja kita langsung melihat, wah, tidak menarik nih, gitu kan? Iya. Lanjut ya. Sampai di sini dulu. Siapa yang ingin bertanya? Iya, tidak usah malu-malu. Kita akan membahasnya secara perlahan. Jika ada yang belum mengerti, boleh dipertanyakan. Oh iya, dan untuk tugasnya, Ibu mau kalian mencari nanti ya. Nanti intinya pada saat ini kalian dengarkan saja, nanti di akhir akan Ibu berikan tugas kepada kalian. Makanya ketika Ibu menjelaskan, kalian harus mendengarkannya dengan baik. Nah, ayo, ada tidak yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada jenis ragam sastra anak. Nah, jadi genre bisa kita pahami yaitu suatu macam atau ciri-ciri mempunyai kesastraan umum. Genre sastra pada anak biasanya menjelaskan berbagai alur cerita yang sangat menarik dan sangat disukai tentunya dengan anak-anak. Nah, jadi genre di sini maksudnya adalah alur cerita atau cerita tersebut biasanya memiliki alur atau gambaran yang sangat menarik untuk kalian pahami. Nah, jadi tentunya ketika cerita tersebut sangat menarik, maka banyak sekali dongeng-dongeng atau film-film tentang anak
banyak orang yang menyukainya. Karena apa? Karena sangat menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini ada 6 genre yang bisa kita lihat. Apa sih genrenya? Nah, dengarkan baik-baik. Yang pertama itu ada realisme. Apa sih Bu itu realisme? Nah, jadi realisme ialah cerita yang menceritakan bahwa cerita yang dijelaskan itu memang benar-benar ada, walaupun tidak ada, namun cerita tersebut harus logis. Nah, jadi di sini maksudnya ketika cerita itu tidak ada, jadi tidak ada kenyataannya, atau cerita tersebut tidak fakta, namun dalam cerita tersebut harus dibuat seperti nyata, atau harus logis, harus masuk akal. Jadi orang tuh senang melihatnya, membacanya. Tidak hanya kita tidak bisa ditebak bahwa cerita tersebut sebenarnya tidak ada, namun ketika kita membacanya seperti nyata bacaan tersebut atau film anak-anak yang kita tonton tersebut. Nah, kemudian lanjut, ada fiksi formula, mempunyai ciri-ciri khusus pada cerita ini dan beda dengan yang lainnya, walau hal tersebut tidak mengurangi orisinalitas cerita yang direkreasikan oleh penulis, dan itu mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Nah, jadi di sini maksudnya bahwa misalnya film itu dikreasikan lagi atau dikembangkan lagi, bahwa cerita tersebut sangat menarik, dibuat untuk menjadi lebih menarik ketika dibaca, ketika ditonton. Nah, jadi penggemarnya itu kalian senang melihatnya, kalian senang membacanya. Jadi tujuannya itu agar penonton atau pembaca puas dengan hasil yang mereka buat dalam cerita dongeng. Lanjut ya, kemudian ada fantasi. Nah, fantasi ini adalah cerita yang sulit diterima oleh akal manusia. Fantasi biasanya cerita yang jarang dikenali karena cerita tersebut hanyalah yang sulit untuk diterima akal manusia. Nah, jadi fantasi itu ketika cerita tersebut hanya berfantasi, hanya memiliki cerita yang sangat sulit untuk apa ya? Ayo di sini ada yang tahu apa atau enggak untuk apa coba? Iya, maksudnya ketika cerita tersebut sangat sulit untuk dimengerti oleh anak-anak, khususnya untuk kalian, maka cerita tersebut biasanya jarang untuk ditayangkan atau untuk anak-anak, biasanya untuk orang yang lebih sudah mengerti di atas kalian. Jadi cerita fantasi ini sangat jarang jika untuk anak-anak. Kemudian ada sastra tradisional. Apa sih sastra tradisional itu? Nah, baik, sastra tradisional ini cerita yang biasanya sudah menjadi cerita dari turun-menurun, walau terkadang kita tidak tahu dari mana asal mula cerita tersebut dan kapan terjadinya cerita tersebut. Nah, jadi maksudnya sastra tradisional ini seperti Timun Mas. Nah, kejadian Timun Mas ini kan dongeng Timun Mas ini kan sudah ada sejak dahulu. Dongeng cerita yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada. Dari mana sih asal Timun Mas itu? Timun Mas berasal dari sebuah timun yang memiliki seperti timun mas, lalu diberikan kepada siapa? Iya, kepada seorang wanita yang sudah memiliki suami, namun mereka belum mempunyai keturunan. Nah, jadi Timun Mas ini kan sudah ceritanya sudah ada sejak dari zaman dahulu atau sastra tradisional. Nah, jadi namun cerita tersebut biasanya sangat menarik untuk dibaca dan untuk ditonton. Bahkan cerita tersebut sudah pernah ditayangkan di TV, dan yang memerankan itu orang-orang zaman dahulu, bukan diperankan oleh hewan. Nah, kemudian itu ada puisi. Nah, puisi adalah kata-kata yang dibentuk sedemikian rupa dengan keindahan yang terdapat di dalamnya. Kemudian puisi ini sengaja untuk dibentuk sedemikian rupa agar menampilkan keindahan pada kata-kata tersebut yang dibawakan, dan biasanya dalam puisi ini dibawakan dengan nada-nada suara yang indah. Nah,
bukan hanya dongeng, cerita, atau yang lainnya. Puisi juga termasuk dalam sastra. Karena puisi memiliki keindahan pada kata-kata tersebut, dan biasanya membawakan puisi tersebut harus membacakan dengan nada dan intonasi yang bagus. Jika nada rendah, maka dia bersuara rendah. Lanjut ya, yang terakhir ada non-fiksi. Non-fiksi ini tidak semua ada di sastra, hanya baca non-fiksi yang sastra ditulis dengan artistik, sehingga jika dibaca oleh anak-anak akan memperoleh pemahaman dan kesenangan saja yang termasuk dalamnya. Nah, itu terakhir. Nah, jadi sampai di sini ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, maka tugasnya adalah Ibu minta kalian mencari buku dongeng dan kalian tulis ulang di buku kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ibu tidak mau menggunakan bahasa buku ya. Kemudian untuk minggu depan nanti dikumpul dan kalian ceritakan kembali lagi dongeng tersebut. Nah, sangat menarik ketika ibu rasa ketika kalian ibu suruh baca dongeng, kalian akan menarik. Atau boleh melihat film dari mana saja, dari TV, dari mana saja juga boleh. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian kerjakan tugasnya secara perlahan di rumah. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.